Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah segala puji bagi Allah, kita bisa berjumpa, bertatap wajah, dan insya Allah kita akan membahas beberapa ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan keajaiban sholat tahajud dan bagaimana betul-betul sholat tahajud itu sesuatu yang amat luar biasa gitu ya. Semoga Allah ridho kepada kita semua dan insya Allah apa yang akan kita pelajari nanti akan menambah semangat kita, akan menambah ketekunan kita dalam terus sholat tahajud dan insya Allah tentu saja semuanya kembali kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau, semoga kita istiqomah dalam belajar, dalam mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan untuk kita semua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dulu saya kalau ditanya orang, kenapa jadi orang Islam gitu ya. Mungkin dulu jawaban saya adalah karena orang tua saya Islam. Maka saya pun Islam gitu ya. Eh, tapi sekarang kalau ada yang tanya, sayangnya belum ada yang tanya nih kepada saya. Kalau ada yang tanya ke saya, kenapa kamu tuh jadi orang Islam? Jawaban tentang orang tua Islam itu akan jadi jawaban ke 1000 dari 1000 jawaban. Jadi jawaban terakhir itu. Ya. Ternyata Islam itu memang tidak ada lagi yang lain gitu. Dan itulah yang benar gitu loh. Dan sebetulnya ini harus kita punya sejak awal. Pemahaman itu kita harus tahu sejak awal. Apalagi anak-anak kita sekarang gitu ya. Saya dulu oleh orang tua dan juga ibu-ibu, sholat. Pokoknya sholat. Udah jangan banyak tanya, sholat. Itu bagus. Tapi rupanya Allah juga menyediakan penjelasan mengenai kenapa kamu harus sholat. Gitu. Yeah. Kenapa kamu sholat? Kenapa sholat tahajud? Kenapa tahajud itu harus malam? Gitu. Nanti kita buka sebagiannya. Nah, jadi itu menambah kecintaan kita. Saya membayangkan begini. Kalau ada orang tua nyuruh sama anaknya sesuatu tanpa ngasih tahu kenapa, udah pokoknya kamu lakuin aja. Si anak nurut. Nurutnya ini bagus. Tapi seandainya orang tua tadi menjelaskan, nak, kamu sekolah ini ya, sekolah masuk fakultas universitas itu ya, supaya begini, 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 begini. Kelebihannya ini, bagusnya ini, kekurangannya ini. Si anak akan nurut, tapi kali ini dengan cinta yang luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu bapaknya itu melakukan semuanya untuk kepentingan dia. Gitu, Ibu. Begitu juga kita dengan Allah. Sebetulnya yang Allah suruh tuh semuanya untuk kepentingan kita. Dan kalau kita tahu itu, nurutnya kita, obedience-nya kita, obey-nya kita kepada Allah itu bukan sekedar nurut yang nurut tanpa reserve, cuma oke, saya nurut. Itu oke juga. Tapi kali ini jadi nurut dengan cinta. Gitu. Ibu. Jadi isi dari atau kualitas dari nurutnya kita itulah yang sebetulnya penting untuk kita pahami. Ya, seperti tasyahud kita ya, tasyahud kita asyhadu alla ilaha illallah itu, asyhadu alla ilaha illallah itu kenapa? Apa karena orang tua kita Islam makanya kita asyhadu alla ilaha illallah? Ya awas, nanti orang di seberang akan bilang begini, ya agama lo Islam, agama gua kan dari orang tua gua juga itu ya sama-sama lah bener. Enggak gitu. Enggak gitu. Memang cuma Islam kok. Gitu loh. Memang cuma Islam itu ya yang bisa itu ya. Di surat Al-An'am ayat 19, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah syahidum baini wa bainakum wa uhiya ilaika hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Ainakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhad qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun." Jadi harus ada isinya. Tasyahud kita itu. Kenapa kamu bersyahadat gitu. Gitu ya. Ada isinya. Oke? Nah, pagi hari ini kita akan sampaikan salah satu isi dari syahadat kita. La ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kita jadi orang Islam itu kenapa? Nah, salah satunya karena luar biasanya sholat tahajud. Saya pengen mulai begini Bu, sholat tahajud. Ini saya mau langsung to the point aja ya, biar bisa mudah ibu-ibu mencernanya itu ya. Gini,
Rupanya sholat tahajud itu nanti kita akan buka. Tapi saya ambil dulu yang jadi konklusi di ujung, nanti saya ambil ke depan supaya ibu bisa langsung gampang. Jadi rupanya Bu, dalam organ tubuh kita, ada organ yang obatnya tuh sholat tahajud. Gitu ya. Namanya ginjal. Dan sekarang kita saksikan nih, di zaman sekarang nih, bukan cuma orang yang sudah tua yang gagal ginjal. Cuci darah itu karena ginjalnya tidak bisa lagi membersihkan darahnya. Bahkan anak-anak kecil pun sekarang, nggak kelihatan ya ibu ya. Anak-anak kecil pun sekarang, ini gambar anak kecil cuci darah. Cuci darah Bu. Anak-anak kecil pun sekarang cuci darah. Ya kenapa? Karena banyaknya glukosa yang mereka asup. Kalau dulu semasa saya kecil habis main bola aus gitu, lari ke rumah minum. Dulu minuman itu saya ingat di dalam kendi gitu ya. Jadi minuman seger gitu, enak. Anak-anak sekarang, anak-anak kita, mungkin cucu-cucu ibu-ibu dan lain sebagainya, habis main bola larinya ke minimarket. Dan isinya tuh minuman itu gula semua, ibu-ibu. Itu banyak itu produk-produk kita itu yang kalau di negara-negara lain seperti di Australia dan Singapura, bahkan Malaysia, itu diberi label merah. Maaf ya, diberi label merah. Kenapa? Karena memang gulanya tinggi sekali. Isinya gula semua. Gitu ya. Kalau boleh menyebut merek, jangan ya, ada rekaman. Itu gula semua isinya itu, dan itu luar biasa, akhirnya membuat ginjal anak-anak kita itu ya jadi rusak, dan mereka akhirnya harus cuci darah. Nah, sholat malam, sholat tahajud itu membersihkan ginjal. Dari mana taunya? Nih saya langsung to the point aja ya. Gini dulu deh. Saya jelasin dua-duanya. Jadi ada dua keajaiban sholat tahajud. Dari segi medis ya, dari segi fisiologis. Pertama untuk ginjal. Yang kedua, gerakan dan waktu sholat tahajud. Nanti kita jelaskan satu dan duanya. Tapi saya mau kasih tahu dulu ya, supaya ibu-ibu langsung dapat pegang ininya, maksudnya. Yang kedua, ya, sholat tahajud itu membuat sumsum tulang belakang kita jadi dapat nutrisi. Ya. Jadi dapat nutrisi. Cuma memang ada syaratnya sholat tahajud yang seperti apa gitu ya. Yang bisa nanti dampaknya kepada sumsum tulang belakang. Dan sekaligus menjadi antioksidan dari hormon yang namanya melatonin. Ya, ini istilah-istilah bakal banyak yang aneh-aneh yang ibu akan dengar pagi hari ini, tapi saya harus sampaikan itu supaya ibu tahu dasarnya dari mana. Gak usah dipusingin istilahnya, kalau mau dicatat silahkan, tapi yang jelas saya jelasin maksudnya ya apa gitu ya. Jadi hormon melatonin ya. Oke, dua itu. Sekarang pelan-pelan kita masuk dari mana dasarnya. Pertama saya jelasin dulu bedanya sholat tahajud dengan qiyamul lail ya. Supaya ibu tahu tahajud itu artinya apa. Ya, dari situ nanti kita berangkat. Tahajud, ya, akar katanya tuh hajada. Ha besar, jim dan dal. Jadi bukan hajat, salah. Kalau hajat itu asal katanya ha kecil, ha, jim, hajaja, hajat. Nah, jadi kalau ada orang bilang, kalau mau hajat apa yang ini tuh sholat tahajud, namanya aja tahajud. Tahajud itu bukan hajat, tapi hajada. Ya, hajada. Namanya sulasi mujarrad dalam bahasa Arab. 3 huruf ya, kata yang disusun dari 3 huruf. Hajada. Apa arti hajada? Berbeda dengan hajaja, hajat ya. Arti kata hajada itu adalah melawan kantuk. Dan yang satu lagi artinya termasuk dalam arti hajada itu adalah terbangun dari tidur di malam hari. Jadi
Dari situ kita tahu bahwa yang namanya tahajud itu adalah sholat yang dilakukan di malam hari, syaratnya harus tidur dulu. Sebab namanya tahajud. Beda dengan sholat lain yang tidak tidur. Ini nanti poin ini penting sekali karena begitu kita tidur ada hormon melatonin yang terproduksi, setelah itu kita sholat di sisa hormon melatonin itu gitu ya. Nah, itu makanya harus tidur dulu. Itu sebabnya dinamai oleh Allah tahajud. Bukan sholat malam tapi tahajud. Sholat malam dalam bahasa Arab namanya qiyamul lail. Nah dalam qiyamul lail itu apa definisinya? Sholat sunnah di malam hari. Nah, orang sholat taraweh bulan Ramadan, termasuk qiyamul lail tuh. Karena sholatnya di malam hari. Orang sholat witir di malam hari, tanpa perlu tidur dulu, namanya qiyamul lail. Orang sholat 2 rakaat, sholat hajat, misalkan di malam hari, tanpa perlu tidur dulu, namanya qiyamul lail. Tapi kalau sholat malam, di malam hari, sholat sunnah setelah bangun tidur, itu namanya tahajud. Jadi, kalau saya terlalu cepat tolong diingetin ya Bu. Jadi, sholat tahajud termasuk qiyamul lail, termasuk dalam kategori, termasuk dalam bagian qiyamul lail, tapi tidak semua qiyamul lail adalah tahajud. Sampai sini bisa dipahami Bu? Ya, jadi sholat tahajud apa? Sholat di malam hari yang diawali dengan tidur. Jadi begini maksud saya, umpama ibu pulang jam 12:30 malam lah gitu ya, dari kondangan, dari mana-mana acara misalkan begitu ya, jam 1 malam pulang, baru pulang nyampe rumah. Terus ibu mikir, daripada ketiduran dulu, sholat dulu deh, 2 rakaat. Itu bukan sholat tahajud. Sholat sunnah aja. Sholat sunnah apa namanya? Qiyamul lail. Boleh. Mau sholat sunnah mutlak boleh. Mau sholat sunnah hajat boleh. Mau sholat apapun boleh. Atau sholat witir apa yang mungkin tadi belum witir, sekarang witir dulu. Boleh. Tapi bukan sholat tahajud. Karena tidak diawali dengan tidur. Sebaliknya, misalkan ibu lagi di rumah. Jam 9, tidur Bapak gitu ya, habis makan tidur, habis sholat isya makan tidur. Lah, terus kebangun jam 11. Atau bahkan jam setengah 11. Terus ibu sholat 2 rakaat. Masuk kepada kategori sholat tahajud. Gitu ya. Kenapa? Karena tidur dulu. Bangun tidur. Baru kemudian sholat. Ya. Bisa dipahami di sini Bu? Ya. Nah, sekarang ini poin penting ya, harus tidur dulu tuh poin penting. Sekarang begini, ini kalimat Allah, atau kita buka dulu ya. Surat ke-17 ayat 79. Sini ada gak ya? Sebentar. Surat 17 ayat 79. Oh gak ada kayaknya. Oh ini ada. Surat 17 ayat 79 ya. Jadi kalimatnya begini. Saya garis bawahi. Kelihatan gak Ibu? Gak kelihatan ya Bu? Ini gambar apa? Ini juga gak kelihatan ya? Kurang kelihatan ya? Oke. Nah, jadi kalimatnya begini, saya garis bawah ini di sini. Ntar dihapus dulu nih garisnya. Kalimat Allah dalam sholat tahajud itu, wa minal lail, di sebagian malam, fatahajjad, jim dal, fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayam asaka rabbuka maqama mahmuda. Nah, saya tambahin sedikit ya penjelasannya sebelum masuk kepada tahajud. Saya tambahin dikit. Saya tambahin penjelasan kata-kata nafilah. Ada yang bawa terjemahan Bu? Ada ya? Minta tolong dibacain deh. Apa di terjemahan diartikan kata-kata nafilah supaya kita buka sedikit tambahan di sini. Oh ya, silakan Bu. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah.
tambahkan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, ini persoalan kita dengan terjemahan Quran. Saya harus sampaikan terus terang nih ya. Kata-katanya disebut nafilah. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan laka. Oleh terjemahan diartikan tambahan. Ini keliru nih. Kata-kata tambahan ini. Karena kalau diartikan tambahan, seolah-olah tuh seperti kalau makanan tuh ada main course-nya, ada dessertnya. Habis kita kenyang makan main course, mau tambahan dessert nggak? Es krim misalkan. Enggak deh, udah kenyang. Seolah-olah sholat tahajud itu tambahan boleh, ya enggak usah deh, udah saya tadi udah ini. Padahal kata-kata nafilah diambil dari kata-kata nafala. Jamaknya adalah anfal. Anfal itu artinya grand prize. Hadiah utama. Dari mana taunya? Ada surat nomor ke-8 dalam Al-Quran. Namanya surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal. Ya, makasih Bu. Surat Al-Anfal. Yas'alunaka anil anfal. Kulil anfalu lillahi war rasul. Anfal itu artinya apa? Hadiah rampasan perang. Jadi orang dulu kalau perang semua hartanya dibawa. Yang kalah perang hartanya ditinggal. Sudah sah jadi milik yang menang perang. Namanya anfal. Semuanya tuh. Itu grand prize. Nah, nafilah diambil dari kata-kata nafala yang jamaknya adalah anfal. Harusnya nafilah itu diartikan grand prize. Dan dari sebagian malam, sholat tahajudlah kamu sebagai grand prize dari Tuhanmu. Dan dengan itu Allah mengangkatmu ke tempat yang mulia. Gitu. Kok jadi diam ini Ibu? Itu ini loh, apa bahaya banget loh itu. Terjemahan Quran ini makanya kita terus terang saya ada jamaah pengajian namanya MMQ, Majelis Makbul Qurani. Salah satu cita-cita kita adalah bisa memiliki lembaga pengkajian Al-Quran terapan dan menjelaskan beberapa terminologi atau vocabulary yang sangat krusial yang selama ini keliru dijelaskan di dalam terjemahan. Bahaya banget, Ibu. Ya, nafilah. Jadi nafilah itu bukan tambahan, malah grand prize. Dengan begitu kan kita sayang kalau nggak ngambil grand prize. Hadiahnya udah ada, gitu loh. Grand prize itu hadiah besar. Ya. Nah, kenapa kok dia bisa jadi hadiah besar? Kita tinjau salah satunya dari fisik ya pagi hari ini. Oke, tadi sudah tidur dulu, baru kemudian sholat. Kenapa harus tidur dulu? Nah, ini jawabannya Bu. Ini ada sebuah penelitian, kalau Ibu nanti search di Google, ya jadi kita ini gak boleh anti pengetahuan gitu ya. Ilmu pengetahuan modern itu hanya mengkonfirmasi bahwa Quran dan Sunnah Rasul itu benar. Itu yang saya bilang di awal tadi. Kita beribadah sekedar taat nurut sama Allah saja boleh. Tapi kalau ketaatan nurutnya gitu kepada Allah itu kita tambah dengan pengetahuan bahwa semua itu kembali kebaikannya kepada kita, kita akan nurut dengan cinta. Nah, gitu. Ilmu pengetahuan modern ini Bu, ada satu penelitian judulnya melatonin metabolism. Ya, saya nggak bawa laser ya. Melatonin metabolism di tas kayaknya. Para medis gitu yang biasa. Nah, ini sudah saya cari. Nah, ini Bu. Melatonin metabolism. Makanya tadi saya katakan ada istilah-istilah yang harus saya sampaikan. Walaupun gak usah dipusingin istilahnya, nanti saya jelasin apa maksudnya gitu ya. Tapi istilah ini penting supaya kita tahu dari mana dasarnya gitu ya. Biar umat ini cerdas ya, biar
Biar kita itu betul-betul tahu bahwa Islam itulah yang benar, satu-satunya. Gak ada lagi yang lain gitu ya. Nah, ceritanya begini Bu, saya bacain ya, penelitian ini saya bacain sedikit aja. Jadi, melatonin itu adalah hormon. Jadi sistem tubuh kita tuh ada dua Bu, saya jelasin sedikit aja, ini bukan kuliah kedokteran tapi harus saya jelasin. Sistem tubuh manusia tuh ada dua, satu namanya sistem saraf. Sistem saraf tuh kayak ada kabelnya gitu ya, sistem saraf. Sistem saraf tuh ada dua, sistem saraf pusat dari otak sampai tulang belakang, dan sistem saraf tepi atau periferal yang sisanya, gigi, tangan, kaki, kuping, itu sistem saraf semuanya. Ada dua tadi sistem saraf. Nah, sistem yang kedua namanya sistem kelenjar. Kelenjar itu ada di dalam tubuh kita total 9 kelenjar. Termasuk insulin itu kelenjar. Nah, sistem kelenjar ini menghasilkan yang dinamakan hormon. Nah, jadi kalau ibu misalkan suruh suntik insulin gitu ya, pankreas itu kelenjar. Menghasilkan hormon namanya insulin. Nah, hormon itulah yang jalan ke seluruh tubuh kita lewat aliran darah tanpa perlu adanya saraf. Nah, gitu ya. Salah satunya tadi insulin yang akrab dengan kita. Jadi orang kalau kelebihan gula disuntikin insulin. Insulin itu hormon. Kenapa? Karena pankreasnya sudah tidak mampu lagi menciptakan insulin yang kuat. Nah, gitu ya. Itu diabetes namanya. Ya. Saya yakin ibu-ibu tahu. Nah, ada hormon selain insulin, banyak hormon yang lain. Salah satu dari semua hormon itu, salah satu yang paling sakti namanya melatonin. Melatonin. Kenapa ini sakti? Karena ini sekarang bisa dijadikan obat kanker. Melatonin ini bisa jadi antioksidan. Nah, hormon melatonin itu Bu, baru ada oleh tubuh kita, diciptakan secara plasma. Plasma itu maksudnya di dalam tubuh kita. Kalau kita tidur malam, gitu. Kalau tidur siang nggak ada hormon melatoninnya. Tidur malam, harus malam hari tidurnya. Dan mulai sekresi itu artinya mulai muncul di dalam tubuh kita hormon melatonin jam 9 ke atas. Jadi kalau ibu tidur jam 8, hormon melatoninnya belum ada. Tapi kalau ibu tidur jam 9 ke atas, baru ada hormon melatoninnya. Ya, luar biasa ya. Sunnah Nabi itu beliau tidur di awal malam, sekitar jam 9. Gitu ya. Tapi oke. Hormon melatonin adalah satu dari sekian banyak hormon dan ini paling sakti, hormon melatonin. Nah, kalimatnya melatonin is released ketika melatonin dilepaskan oleh tubuh kita, kemudian dia langsung masuk terikat oleh albumin di dalam darah kita, aliran darah kita. Albumin itu apa? Albumin itu protein darah. Jadi kita tidur, melatonin diproduksi oleh tubuh kita, langsung masuk ke dalam aliran darah, terikat ke dalam aliran darah. Nah, kemudian, tapi tidak bisa disimpan Bu. Tidak bisa disimpan without being stored. Tidak bisa disimpan oleh darah. Jadi ibu bangun tidur, sisa melatonin di darah itu adanya cuma 2 kali 40 menit. Ya ini ya. In humans, melatonin half life blood is around 40 minutes. Jadi 40 menit itu setengah waktunya dia. Berarti 2 kali 40 menit. Jadi 80 menit setelah ibu bangun tidur, malam hari, di atas jam 9, itu di darah ibu masih ada melatonin. Di darah ibu masih ada melatonin. Yang diproduksi oleh tubuh ibu saat tidur di atas jam 9 tadi. Makanya lebih afdol tidurnya semua lampu dimatikan. Karena kalau tidak mati lampu, melatoninnya tidak terproduksi dengan baik. Gitu. Karena salah satu produksinya lewat mata. Atau gini, kalau yang terang tutup matanya, pakai penutup yang itu tuh. Itu penting loh, itu Bu. Karena produksinya salah satunya di sini. Nah, oke. Jadi ada 2 kali 40 menit melatonin itu masih terikat di dalam darah. Nah, lalu, hebatnya Bu ya, dia terkonversi melatonin itu di malam hari. Sebentar saya tunjukin ini. Jadi converted menjadi apa yang dikenal dengan istilah 6-hydroxy melatonin. Ya, apa itu? Kira-kira nanti akan menjadi yang namanya sulfat
sulfatoksik melatonin. Ya. Sulfatoksik melatonin itu apa? Sulfatoksik melatonin itu adalah hasil dari melatonin, albumin, tadi protein darah, dan hanya ada 2 kali 40 menit setelah ibu tidur, itulah yang akan membersihkan ginjal. Sulfatoksik melatonin. Sulfatoksik melatonin, ini saya garis bawah ini. Sulfatoksik melatonin. Nah, ini poin pentingnya. Sulfatoksik melatonin ini akan berguna untuk urinary secretion. Urinary secretion itu apa? Pipis. Urinary excretion. Kalau sekresi tadi ke dalam, kalau ekskresi tadi keluar. Jadi sulfatoksik melatonin akan keluar lewat urin setelah dipakai dari 40 menit, 2 kali 40 menit tadi. Nah, jadi begini. Ini yang diberi stabilo yang merah. On average, the maximum level of plasma melatonin in adult occur between jam 2 malam sampai jam 4 malam. Menurut penelitian ini, jam 2 malam sampai jam 4 malam. Itu yang terbaik. Jumlah melatoninnya ada di dalam darah, lalu kemudian nanti akan ekskresi keluar menjadi lewat urin kita, dan urin inilah sebelum keluar dari urin, dia akan melewati ginjal, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ginjal. Sebentar ya, saya mau tunjukin dulu ininya. Ini. Urinary system. Ini pipisnya kan lewat sini, tapi semua darah, jadi gini, yang akan memilah darah, air, yang akan keluar menjadi urin itu ginjal. Nih, 2 ginjal. Atas, kiri, kanan, terus bawahnya adalah urinary system. Gitu. Nah, jadi maksudnya begini, sederhananya. Kita di waktu siang minum gula, minum aspartam gitu ya, gula-gula yang gak jelas itu segala macam itu kita minumin itu ya, minuman manis-manis itu kan gulanya gak beres semua. Minum itu kesimpan di ginjal. Lalu kalau kita nggak bersihin ini ginjal, lama-lama dia numpuk. Bu, ginjal ada 2, kiri dan kanan ya. Lama-lama dia numpuk. Akhirnya apa? Gagal ginjal. Itulah yang terjadi sama anak-anak kita sekarang ini. Karena minumnya itu minuman-minuman yang di minimarket itu, akhirnya ginjalnya yang harusnya masih bertumbuh, udah kebanyakan glukosa, kebanyakan gula. Akhirnya gagal ginjal. Nah, caranya supaya ngebersihin ginjal kita di malam hari, apa yang kita minum, apa yang kita asup di siang hari, bangun sholat tahajud. Supaya melatonin tadi menjadi sulfatoksik melatonin, lalu masuk kepada ginjal kita, keluar lewat urin. Nah, gitu ya. Oke, sebentar sebelum saya jelaskan, kalau gitu, kalau nggak sholat tahajud apa bisa Ustadz? Nggak bisa. Nah, karena gerakan sholatnya itu yang membantu kita, yang membantu urin, yang membantu ini kejepit ya. Jadi gerakan sholat ruku dan sujud itu. Tapi nanti kita sampai ke sana. Saya mau jelasin dulu sekarang. Sampai sini masih bisa ditangkap Bu ya. Oke. Kalau terlalu cepat tolong dijelaskan. Tolong diingetin. Lebih dahsyat lagi Bu, ya. Allah itu memang bilang secara spesifik bahwa sholat malam itu adalah untuk ginjal. Sayangnya di terjemahan Quran diartikan lambung. Padahal maksudnya ginjal ini. Dari mana taunya? Coba kita buka ya. Quran surat As-Sajdah ayat 16 dan 17. Jadi cocok, matching gitu ya. Penelitian modern yang sudah terjadi itu dengan istilah Al-Quran itu matching, cocok banget, luar biasa gitu ya. Kalimatnya begini dalam bahasa Arab. Tatajafa junubuhum ya, anil madaji. Mereka, orang-orang yang sholat tahajud itu membawa lambungnya. Kalau dalam terjemahan diartikan lambungnya. Jauh dari tempat tidur. Padahal maksudnya bukan lambung ini. Maksudnya ginjal. Harusnya di situ diartikan mereka membawa ginjal mereka jauh dari tempat tidur. Ada kalimat ginjal itu karena memang nanti melatoninnya akan mengalir ke ginjal, keluar lewat ekskresi urin. Dari mana kok saya bisa bilang itu ginjal bukan lambung, padahal dalam terjemahan diartikan lambung. Nih, begini Bu. 3 dan 3 kembar gitu, ada 2 dan kembar, itu cuma ginjal. Cuma ginjal.
di organ tubuh kita. Ginjal itu ada dua, kiri dan kanan. Kembar dia. Yang lainnya nggak ada. Kalau paru-paru itu tidak kembar. Karena paru-paru itu sebetulnya kaitannya dengan pernafasan. Jadi tidak sama gitu ya. Nah kalau ginjal sama. Junub, janaba, ya kalimat ininya junub, kalimat pluralnya junub. Jamaknya junub. Itu juga sebabnya kenapa kalau ada istilah mandi junub. Mandi junub itu sebetulnya bukan hanya ketika suami istri berhubungan. Itu bukan, tapi juga ketika misalkan seorang perempuan habis bersih dari menstruasi juga mandi junub namanya. Jadi mandi junub itu adalah mandi yang berkaitan dengan organ terhubung ke ginjal. Organ yang terhubung ke ginjal itu ini, organ urinary system yang terhubung ke junub. Yang terhubung ke ginjal, makanya namanya mandi junub sebutannya. Ya, bagi perempuan tadi atau bagi laki-laki misalkan ada mimpi mengeluarkan sesuatu itu mandi junub namanya. Perempuan habis nifas mandi junub, begitu juga. Habis melahirkan kemudian ada waktu nifas juga mandi junub juga. Sesuatu yang mandi yang berkaitan lewat organ tubuh yang terikat kepada ginjal, namanya mandi junub. Junub. Nah, apalagi begitu kita teliti kepada seluruh isi Quran, kata-kata janib atau janaba itu memang menunjukkan sesuatu yang kiri dan kanan. Dua. Itu ya. Beberapa ayat saja, tapi saya nggak mau ngajak ibu untuk bosan meneliti ini, biar ini sebagai ini aja, kalau mau difoto silahkan. Jadi surat Maryam ayat 52, surat Toha ayat 80, surat Al-Qasas ayat 44, surat Al-Isra ayat 83, dan seterusnya. Surat Ali Imran ayat 191 itu juga demikian. Itu menunjukkan junub, janaba itu ginjal. Misalkan yang sering kita dengar aja ya, yang sering kita dengar Quran surat Ali Imran ayat 191 ya. Kalimatnya begini kan, allazina yazkurunallaha qiyama. Orang-orang yang selalu berzikir mengingat Allah saat mereka berdiri, qiyama, wa qu'uda, duduk, wa ala junubihim, berbaring. Selama ini kita kalau nggak tahu sampai junub itu apa, janabah itu apa, kita kira berbaringnya apa, tengkurap, apa telentang, apa gimana. Jadi yang dimaksud ala junubihim ini adalah tidur di atas ginjal. Jadi kalau orang tengkurap itu tidak termasuk, tidak boleh zikir kalau tidurnya tengkurap. Kenapa? Karena kalimatnya ala junubihim, di atas ginjal mereka. Jadi berbaring di atas ginjal. Di atas ginjal itu ada 3 posisi. Posisi telentang, posisi kanan, atau posisi kiri. Yang jelas tidak boleh tengkurap. Zikir tidak boleh tengkurap. Ya gitu. Ala junubihim. Karena ala junubihim di atas ginjal. Ginjal itu adanya di sini. Ya, ginjal itu adanya di kiri dan kanan, tapi agak di belakang, di sini. Ya, di organ belakang. Ala junubihim. Jadi berbaring di atas ginjal. Artinya. Demikian pula kalau sholat, ya sholat dalam kondisi tidur, misalkan dalam kondisi sakit tidur, gak bisa berdiri, gak bisa duduk, boleh sholat dalam kondisi tidur, tapi tidurnya ala junubihim, telentang atau miring kanan atau miring kiri. Ya, tidak dibolehkan dalam kondisi seperti tidur tengkurap begitu ya. Nah, nanti di bagian kalau kita mengkaji yang lainnya ada penyebabnya. Ya, salah satunya adalah karena ada organ yang yang sensitif gitu, yang sifatnya tuh di depan kita, sehingga kalau dia tengkurap itu membuat zikir kita kepada Allah tuh bisa terganggu dengan syahwat. Gitu. Oke, nah inilah ginjal, posisinya ada di situ, kiri dan kanan, dia kembar Bu, ya, tapi di belakang di sini, mengikat kepada tulang belakang. Jadi ketika orang berbaring begitu, nah itu ala junubihim. Atau kalau ke kanan berarti satu janabah, satu ginjal. Kalau ke kiri juga demikian. Nah, yang dicontohkan Nabi ke kanan supaya apa? Supaya jantungnya tidak ditekan, karena jantung itu ada posisinya di tengah sebelah, di
tulang tengah ke kiri sedikit di sini jantung itu. Jadi kalau kita tidurnya miring ke kiri itu kita menekan jantung. Ya, jadi bagusnya di atas ginjal tapi ke kanan atau telentang. Gitu. Telentang kanan atau kiri boleh, tapi yang bagus kalau miring berarti ke kanan. Supaya apa? Supaya jantungnya tidak ketekan. Ya, jadi ini mungkin saya skip aja supaya nggak terlalu jelimet penjelasannya karena ini mungkin butuh fokus yang lebih. Jadi kata-kata janabah itu adalah kata-kata yang artinya berjauhan, kembar gitu ya, sejawat. Nah, itu disebut junub atau janabah dan juga berkaitan langsung dengan tadi dalam syariat mandi junub, yakni mandi yang terjadi sesuatu kepada organ yang menempel ke ginjal, yakni urinari, sistem urinari atau sistem pipis ya. Nah, jadi petunjuk pemakaian kata janabah dalam Al-Quran adalah sebentuk keajaiban yang menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah organ ginjal, bukan lambung. Bukan lambung. Ya, kalau lambung adanya di sini. Kalau janabah tadi betul-betul dia kiri kanan, gitu ya, dan sesuai dengan kata-kata Al-Quran, ya, ada di dalam surat An-Nisa itu jaril junub. Jaril junub itu artinya tetangga jauh, gitu ya. Nih, saudara saya. Ini sebenarnya menarik ini, tapi mungkin agak membosankan gitu ya. Surat An-Nisa ayat di 36. Nah, itu kalimatnya begini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari zil qurba. Jari zil qurba itu tetangga dekat, jari zil qurba wa jaril junub wasahibi bil jamb. Nah, itu kalimatnya. Ya, jaril junub itu tetangga jauh. Jadi dalam satu komplek tetanggaan tapi agak jauh, tidak bersebelahan. Itu namanya jaril junub. Diambil dari kata janabah. Nah, seperti ginjal itu tetangga dia sama satu ginjal dengan ginjal lain tetangga, tapi berjauhan, nggak nempel, nggak deket. Gitu. Kalau paru-paru nempel deket. Kalau ginjal kiri dan kanan agak berjauhan, dipisahkan banyak organ lainnya. Nah, itu jaril junub. Nah, tetangga jauh. Tapi sama, gitu ya, tetangga jauh tapi sama. Oke, mudah-mudahan saya cukup bisa menjelaskan dengan mudah ya. Jadi ginjal adalah yang dimaksud dalam surat As-Sajdah tadi. Sebentar kita kembali ke surat As-Sajdah. Ini tata jafa junubuhum anil madaji, mereka membawa jauh ginjalnya dari tempat tidur mereka. Nah, itu ciri orang yang melakukan sholat tahajud ya. Nah, rupanya penyebutan ginjal itu luar biasa karena memang dari penelitian tadi, terutama jam 2 sampai jam 4 itu melatonin kita tuh sangat kuat. Kenapa? Nah, sekarang gini, ibu-ibu kalau buka surat Al-Muzammil, surat 73, itu ada penyebutan jam yang spesifik. Jam yang dianjurkan untuk sholat tahajud. Walaupun tadi sholat tahajud, kapanpun setelah jam 9 kita bangun tidur, ada melatonin juga. Tapi melatonin kita tuh paling kuat. Ya, produksinya tuh kualitas produksi melatonin itu paling kuat dari penelitian ini antara jam 2 sampai jam 4 malam. Al-Quran menyebutkan itu secara spesifik dalam surat 73 Al-Muzammil. Kalimatnya, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu awin kus minhu qalilan, au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Surat 73. Ya, wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muzammil, qumil laila, bangunlah di malam hari, illa qalila. Nisfahu, tengah malam, awin kus minhu qalila, atau kurangi dari tengah malam itu sedikit, au zid alaihi, atau tambahkan sedikit. Jadi tengah malam bagus, bangun terus sholat tahajud, atau kurangi sedikit dari tengah malam, kira-kira berarti jam 11 malam, atau tambahkan sedikit, jam 1 atau jam 2. Nah, penelitian ini menyebutkan urin kita, melatonin kita yang paling kuat antara jam 2 sampai jam 4. Bu. Ini ada irisannya di sini. Ya. Jam 2 sampai jam 4 itu yang paling kuat melatoninnya. Jadi kualitas melatoninnya luar biasa di jam 2 sampai jam 4. Walaupun kalau jam 11 ibu bangun itu juga oke juga gitu ya. Oke juga. Maksud saya
Penelitian ini kan baru abad sekarang, tapi Quran sudah menjelaskan sejak dulu kepada kita. Itu poin intinya tuh begitu. Ya. Oke. Masih semangat ini Bu? Kecepatan nggak? Bisa dipahami Bu? Saya minum dulu ya, biar jangan terlalu tegang. Jadi sekarang kita masuk ke berikutnya. Kalau gitu Ustadz, gak usah sholat dong. Yang penting bangun aja malam, pipis, kan bisa juga. Nah, ini bedanya. Rupanya Bu, gerakan sholat ya, itu meremas, menekan ginjal. Karena Allah luar biasa meletakkan posisi ginjal itu betul-betul adanya di sini. Di sini adanya. Makanya ketika ini gerakan sholat itu menekan, meremas ginjal dan kelenjar adrenal yang memproduksi hormon kortisol untuk keluar bersama sulfatoksik melatonin yang ada malam hari tadi. Jadi secara ibaratnya begini Bu, sulfatoksik melatonin itu kan cairan ya, atau alat untuk mengeluarkan toksik-toksik yang ada di ginjal kita. Nah kita bantu dengan kita tekan. Caranya bagaimana? Ruku dan sujud. Yang lama ruku dan sujudnya. Supaya ketekan ini, keremes. Tersqueeze dengan baik. Keluar. Lewat apa? Lewat urin. Jadi maaf nih. Yang bagus tuh gini. Bangun tidur ibu nih. Mungkin pipis dulu ya, oke, itu gak masalah karena nanti pipis berikutnya tuh, ya jadi maksud saya gini, bangun tidur, terus ke kamar mandi, misalkan pipis apa segala macam, terus wudhu gitu ya, nah sebelum sholat minum air putih, supaya nanti air putih itu akan keluar bersama dengan sulfatoksik melatonin. Nah ibu sholat tuh yang lama, salahnya kita selama ini, sholat tahajudnya, ruku dan sujud buru-buru, ngejar ngambil angka 11 itu, padahal kita butuh lamain tuh. Supaya ngeremes ini. Ditekan, di-squeeze. Ginjalnya di-squeeze. Karena saat itu darah kita sedang memproduksi sulfatoksik melatonin. Melatonin yang menjadi pembersih toksik-toksik ginjal. Jadi keluar bersama urin nantinya dia. Itulah yang gak didapat kalau orang gak sholat di malam hari. Pipis juga, tapi pipisnya nggak sama, nggak menekan tadi itu. Terus ada lagi orang bilang gini, Ustadz kalau gitu saya nggak usah sholat, saya begini aja bisa nggak? Bisa juga, begini aja sampai lama gitu, ini kan ketekan juga, bisa juga. Cuma ngapain juga begini, mendingan sholat aja sekalian gitu kan. Ya sambil kita mengingat Allah dan lain sebagainya. Nah itu posisi ketika kita sholat, ruku dan sujud kan begini posisinya Bu. Tuh, ini apa? Kita tekan gitu. Yang ditekan mana? Ini. Sini. Rukunya begitu, sujudnya begitu juga. Lebih ketekan lagi sujudnya, waktu sujudnya. Ketekan sininya. Nah setelah itu terjadi, sholat, pipis, pipis dulu. Itu keluar hasil dari pembersihan toksik yang ada di dalam ginjal kita. Dan itu harus malam hari. Harus malam hari. Kalau udah siang udah gak ada dia melatoninnya tadi. Itu. Ini semacam cairan pembersihnya tuh udah gak ada lagi siang-siang. Cuma ada malam hari. Dan cuma ada setelah kita tidur. Karena yang memproduksi melatonin adalah tidurnya kita. Tidur dengan cahaya yang betul-betul minimal sekali. Hilang cahaya sama sekali. Tutup mata tuh dengan ini. Baru terproduksi darah kita melatonin. Nah, bangun tidur pakai. Grand prize. Nafilah. Nafilah. Kok jadi diem nih Bu? Tapi gak ngantuk kan? Ya. Ya. Makanya kalau orang gak tahu ini, dikira sholat tahajud itu cuma ya boleh iya boleh enggak. Memang hukumnya boleh iya boleh enggak. Tapi itu grand prize. Kan sayang kalau kita gak ambil kan.
Coba nanti kalau sempat akhirnya, maaf ini, kalau akhirnya harus cuci ginjal, kan sayang. Padahal kita punya cara untuk membersihkan itu. Dan Allah tuh bayangin loh, sayang bener Allah sama kita tuh sampai ngasih yang seperti itu ke kita. Jadi betul-betul cinta Allah kepada kita itu untuk kita, untuk kita. Allah mah nggak perlu kamu mau sholat tahajud atau enggak, urusan kamu nggak ada sangkut pautnya dengan kekuasaan Allah. Allah tetap maha kuasa, tetap maha agung, tetap kaya raya. Allah tuh nggak ada ngaruhnya buat Allah tuh sebetulnya. Tapi buat siapa yang pengaruh? Buat tubuh kita. Nah ini anak-anak kita mesti kita kasih tahu nih Bu. Jangan cuma selama ini kita, ayo kamu sholat apa? Kenapa? Jadi anak-anak sekarang kritis tuh menurut saya bukan sesuatu yang bahaya. Justru bagus loh. Saya mengalami sendiri kok sama anak-anak saya, sama anak-anak muda. Kemarin sebulan lalu, 2 minggu lalu saya ceramah di sekolah ya, di SMK Wikrama. 1.600 orang yang hadir tuh anak-anak tuh. Dan mereka itu paham, dikasih tahu tuh paham. Ini. Jadi sholat tuh jangan lagi karena disuruh ibunya. Kalau nggak ada ibunya dia nggak sholat. Kenapa? Karena yang cerewet ibunya, sholat kamu di sholat, cerewet, ya ada sholat deh gitu. Nanti begitu ibunya nggak ada, nggak sholatnya. Nah, tapi kalau dikasih tahu benefitnya, terus dikasih tahu ruginya kamu kalau nggak sholat, rugi buat dirimu sendiri loh. Badanmu nanti bahaya. Sekarang kamu muda nggak berasa, tapi nanti kamu udah tua, minuman kamu nggak sama minuman ayah dulu. Ayah dulu minum masih murni dari kendi, dari apa. Kamu sekarang aus sedikit ke Indomaret, maaf nggak sulit nyebut merek ya, ke minimarket. Minumnya yang manis-manis, yang apa itu ginjalmu cepat rusak loh. Nah ada caranya nih, Allah kasih, sholat tahajud. Kalau kamu gak lakukan, siapa yang rugi? Kamu sendiri. Ayah mungkin udah gak ada nanti waktu kamu harus cuci ginjal. Ayah mungkin udah wafat, ayah cuma ngingetin aja sekarang. Dengan cara begitu baru Bu, dia akan melakukan. Gitu. Karena memang benefitnya untuk dia sendiri. Ibu mungkin, kalau ibu bilang ke anak, ibu mungkin nanti nggak ada loh kalau kamu harus cuci ginjal nanti di masa, cuci darah nanti karena gagal ginjal di masa yang akan datang. Sekarang kan anak-anak sekarang pada gagal ginjal tuh, karena glukosanya terlalu banyak di ginjal. Ini ada caranya, sholat tahajud. Ruku dan sujud yang lama di sholat tahajud itu. Benefitnya buat kamu. Belum lagi kemudian Allah berikan pahala yang lain, keridhaan Allah, ampunan Allah di malam hari itu. Turun ke langit dunia, mana yang minta ampun Allah kasih, mana yang minta ini Allah kasih. Itu sudah jelas, tapi yang tambahan ini, yang sifatnya bonus ekstra ini harus dijelasin ke anak-anak kita. Gitu. Baru, waduh kalau lihat anak sholat tahajud Bu, itu rasanya adem gitu ya. Sholat tahajud tanpa diminta nih. Ya. Saya kalau ngelihat anak sholat, dia sholat tahajud tanpa diminta gitu, waduh rasanya enak banget hati itu ya, entah kenapa gitu ya. Kalau sholat fardu biasa itu ya biasa lah gitu ya. Tapi kalau lihat dia sholat tahajud tanpa diminta itu luar biasa. Dan inilah motivasi yang harus ditanamkan. Ya, Allah tuh sayang sama kamu gitu. Nah, makanya Allah kasih syariat begini untuk kamu. Itu sebabnya Islam lah yang benar. Gak ada yang lain, mana ada syariat begini di agama lain, mana ada. Kalau orang bilang agama gue juga benar, sama-sama mengajarkan kebaikan, oke lah. Tapi nggak ada yang seperti ini, yang cocok dengan tubuh kita, cocok dengan penciptaan alam semesta. Itu artinya apa? Artinya syariat Islam itu dimiliki atau dibuat oleh pemilik alam semesta dan pencipta kita. Buktinya dia tahu seluk-beluk ini kita nih, kebutuhan kita dia tahu. Gitu. Berarti pasti ini yang benar. Itu. Makanya tadi di awal saya katakan, kalau sekarang orang jawab, kenapa? Orang tanya, kenapa kamu jadi Islam? Jawaban saya, karena cuma Islam yang punya. Gak ada di tempat lain, gak ada di agama lain. Gitu. Hanya Islam. Ya, oke, sedikit lagi. Nah, jam 10 nih ya, 10 lewat. Tadi sudah, sedikit lagi Bu ya, saya jelaskan bagaimana Nabi Muhammad itu kalau sholat malam memang ruku dan sujudnya beliau lamain. Sekarang saya nih Bu ya, maaf nih saya kasih ini ya buat ibu-ibu. Ini sih pribadi saya. Kalau saya sholat tahajud, saya nggak terlalu mau ngejar 11 tuh enggak. Kan dia kan yang penting kan ganjil gitu ya. Kalau kita udah witir, habis isya kita witir nih, ya udah berarti tahajudnya nanti nggak usah witir lagi gitu kan. Tapi kalau kita misalkan witirnya antar aja boleh juga gitu. Nah
Saya lebih ke sini. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 994. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan, Ibunda Aisyah menjelaskan, sholat Nabi itu 11 rakaat. Ya, ada jumlahnya 11 rakaat. Ini kalau mau dikejar oke, ya oke. Nah, sholat malam. Tapi kalimat berikutnya coba lanjutin. Beliau sujud, satu kali sujud untuk sholat tersebut seukuran dengan salah seorang dari kalian membaca Al-Quran 50 ayat. Satu kali sujud. Jadi kalau 2 rakaat berarti kali 2. Satu kali sujud seperti baca Quran 50 ayat. Saya pernah coba ngitung-ngitung ya, kalau 50 ayat tuh ayat-ayat yang pendek-pendek aja lah, ayat-ayat kayak juz amma gitu ya. Kira-kira 5 menit, Bu. 50 ayat tuh. Kurang lebih ya, 5 menit. Jadi sujudnya Nabi itu 5 menit. Satu kali sujud. Nah, jadi kalau bisa ngejar 11 rakaat bagus. Sekarang tapi saya bilang begini sama diri saya, kalau misalkan kebangunnya udah hampir setengah jam lagi mau subuh gitu misalkan gitu ya, atau mungkin 45 menit lagi udah mau subuh nih. Saya sholat, tapi yang saya kejar bukan jumlah rakaatnya. Saya kejar ruku dan sujudnya. Toh 4 rakaat juga boleh, 2 rakaat juga boleh, kalau 11 rakaat tentu saja perfect gitu ya, tapi kalau nggak keburu lagi waktunya gitu loh. Nah, jadi daripada kita ngejar jumlahnya, menurut saya kita kejar kualitasnya. Kualitasnya. Ruku dan sujud yang lama. Satu kali sujud 5 menit, kurang lebih gitu ya. Kalau Ustadz saya kalau sujud 5 menit pusing kepala saya. Oke, jangan kalau baru-baru jangan langsung 5 menit gitu ya. Nah, kira-kira 1 menit dulu, setengah menit. Itu juga nanti lama-lama akan membuat kita nggak gampang pusing lagi, Bu. Vertigo, apa segala macam beres dengan itu. Ya, jadi Nabi Muhammad itu kalau sholat tahajud sujudnya 5 menit. Oke, berikutnya ini tahajud itu membuat atau menjadikan nutrisi buat tulang belakang. Ya, buat sumsum tulang belakang, maaf, bukan tulang belakangnya ya, sumsum tulang belakangnya. Dari mana taunya? Ini ada seorang peneliti namanya Stephanie Seneff, ya. Dia bukan orang Islam, Bu, ya. Jadi dia tuh melakukan penelitian ini dengan objektif, gak ada maksud untuk menjadikan Islam, tapi penelitiannya luar biasa, ya. Sesuai banget dengan apa yang Allah katakan tadi, yakni sholat tahajud itu nafilatan laka, membuat kamu jadi maqamah mahmuda, menjadi di ranking yang tinggi. Ya. Kenapa? Karena orang kalau sholat tahajud itu besar kemungkinan sumsum tulang belakangnya sehat dan mengalir sampai ke otak. Ini sumsum juga, semacam sumsum juga, mengalir sampai ke otak. Jadi apa? Orang biasa sholat tahajud itu lebih cerdas dan lebih sehat. Syaratnya sujudnya yang lama. Gitu. Nih kalimatnya begini dia, Stephanie Seneff nih. Ini. At night, pada malam hari, terjadi ikatan antara asam sulfat di dalam tubuh manusia dengan melatonin molekul, melatonin. Asam sulfat dan melatonin terjadi ikatan. Lalu ikatan ini masuk into cerebral spinal fluid. Cerebral spinal fluid itu bahasa Indonesianya sumsum tulang belakang. Jadi tulang belakang kita di tengah-tengahnya ada sumsumnya tuh. Nah itulah yang kalau keluar sumsumnya namanya saraf kejepit. Ya, kalau keluar sumsumnya itu. Ya, nah supaya sumsumnya ini kuat karena isinya saraf gitu, itu modal ngebersihinnya, ngasih nutrisinya di sumsum tulang belakang itu adalah melatonin yang terikat oleh asam sulfat di malam hari, at night. Dia ngasih penelitian ini, dia nggak ada maksud sama sekali dengan Islam. Kita orang Islam mengerti, begitu asam sulfat terikat dengan melatonin di malam hari, kita bantu supaya dia mudah ngalir into cerebral spinal fluid lewat sujud. Coba. Itu kan luar biasa. Sujud terus sampai ke otak. Bahkan dia bilang gini ya, into cerebral spinal fluid, then that supplies brain.
mensuplai juga sampai ke otak. Jadi ngalir dari sini terus sampai ke otak kita. Itu. Tadi asam sulfat dan melatonin. Kalau yang pertama asam sulfat menjadi sulfatoksik melatonin, keluar lewat sekresi urin. Sekarang asam sulfat dan melatonin masuk ke dalam sumsum tulang belakang sampai ke otak. Sampai ke otak. Jadi luar biasa itu salat tahajud itu. Ya. Nih, gerakan sujud memudahkan aliran melatonin dan asam sulfat tadi ya, di saraf tulang belakang sampai ke otak. Sampai ke otak. Nah, itu gerakan sujud kita. Ya. Maka itu tadi dalam sujud, dalam tahajud, sujudnya disunahkan yang lama, nggak sama kayak sholat fardu biasa, ibu-ibu ya. Sholat sujudnya yang lama. Nah, oke, mungkin kita sisakan waktu tanya jawab. Terakhir, saya mau kasih satu jurnal juga bagi ibu-ibu yang mau baca atau menjadikan ini bukti atau apa gitu, yang mungkin juga ada dokter atau apa. Ini jurnal penelitian yang diterbitkan di National Library of Medicine. Ini dalam dunia kedokteran adalah dalam dunia penelitian dalam dunia penelitian adalah satu lembaga yang menseleksi jurnal-jurnal penelitiannya hanya yang terbaik yang bisa masuk ke dalam organisasi ini atau website ini. Ya. Silahkan dibaca aja kalau ibu mau membaca. Kalau kajiannya isinya dokter-dokter, enak bisa kita buka semua. Tapi kan kita nggak perlu buka sampai sejauh itu. Cuma judulnya aja mau saya kasih tahu. Penelitian ini, the use of melatonin in cancer treatment. Jadi kalau ibu baca penelitian ini luar biasa, itu melatonin itu bisa mengobati kanker dalam diri sendiri. Ya, the use of melatonin in cancer treatment. Jadi begitu kita sholat malam, begitu kita tidur, bangun, melatonin berada di dalam berada di dalam darah kita, lalu kita pakai melatonin itu tadi untuk ginjal, untuk sumsum tulang belakang, untuk otak, dan untuk kanker kalau ada. Treatment kanker. Ibu, treatment kanker. Ya. Makanya luar biasa Allah katakan dia nafilah, ya, grand prize, hadiah besar. Ya, hadiah besar. Selain ridho Allah, selain ampunan Allah, selain doa-doa dikabul dan lain sebagainya, hadiah besar itu sudah ada bahkan dalam tubuh kita sendiri. Ketika kita melakukannya di malam hari sholat tahajud. Oke, banyak lagi penelitian yang lain. Ini saya cuplikan beberapa. Ini melatonin in cancer treatment. Ya, kalau di dunia barat sudah banyak, Bu. Ya, ini artikel ini tahun 2021, jadi tidak perlu kemoterapi, tidak perlu radioterapi, ya bisa treatment dengan melatonin. Ya, kalau cancer itu bisa treatment dengan melatonin. Jadi melatonin itu adalah antioksidan yang paling kuat ada di dalam tubuh kita, tapi dia harus diikat dulu dengan asam sulfat atau dengan sulfatoksik tadi itu. Ya. Nah, itu caranya apa? Sholat. Ruku, sujud yang lama. Sujud yang lama. Baik, kurang lebih demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan memberikan manfaat. Silakan mungkin kita sisakan waktu untuk bertanya jawab. Saya mohon izin 10:30 meninggalkan tempat gitu ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz, kalau yang masalah tadi ruku, sujud itu lama, sholat 5 waktu juga seperti itu. Kita tetap pengaruhnya sama nggak sih seperti sholat tahajud? Oke. Beda, Bu, pengaruhnya. Karena waktu yang ada melatonin itu cuma malam hari. Cuma malam hari. Tapi kalau kita sujud, maaf ya. Kalau kita sujud lama di sholat lain selain sholat tahajud, dampaknya untuk suprachiasmatic nucleus kita ya. Jadi saya tampilkan gambar yang lain untuk ibu. Kompensasinya adalah kalau kita sudah tidak bisa sujud, ibu-ibu, kita harus benar-benar khusyuk. Khusyuk.
Khusyuk itu apa? Khusyuk itu sampai terjadinya hormonal disruption dalam tubuh kita. Jadi gini, hormonal disruption itu apa sih? Hormon itu kan tadi dari kelenjar ya. Misalkan orang happy, bahagia, itu melimpah hormon oksitosin, serotonin, dopamin, itu melimpah. Happy. Makanya orang kalau seneng tuh dia sehat gitu ya. Nah, khusyuk itu juga harusnya terjadi seperti itu. Salah satunya terjadinya banyak limpahan hormon oksitosin di sholat khusyuk. Orang kalau apa gratitude, prayer, meditation itu meningkatkan hormon oksitosin. Makanya khusyuknya harus benar tuh. Kalau maaf ya, kalau ibu sudah tidak bisa sujud, ibu harus bayar dengan khusyuk 2 kali lipat daripada orang yang masih bisa sujud. Gitu. Karena kita kehilangan tuh, kita sudah kehilangan. Artinya benar-benar khusyuk sampai melimpah hormon oksitosinnya. Gratitude, bahagia, senang, bersyukur banget sama Allah. Sampai rasanya tuh, nah itu mengalirkan hormon oksitosin. Nih hormon oksitosin. Gitu. Ya, nah hormon oksitosin itu Bu, dibutuhkan oleh semua organ seperti suprachiasmatic nucleus tadi. Jadi bisa mengkompensasi oksitosin itu. Jantung butuh oksitosin. Usus butuh oksitosin. Organ lainnya juga butuh oksitosin. Ya. Nah, jadi bisa mengkompensasi. Ya, tentu saja kalau orang masih bisa sujud dan sholatnya khusyuk gitu sampai bahagia rasanya tuh, tentu double-double dia. Ya, tapi yang sudah tidak bisa sujud berarti bayar kompensasinya bisa kita ambil dari khusyuk yang beneran. Ya. Yang kedua, kalau orang khusyuk sholat itu mengalir hormon serotonin lewat meditasi ini. Istilah orang bule meditasi ya, istilah orang barat lah. Istilah kita sholat. Nah, kalau serotonin itu diproduksi oleh usus dan sampai ke otak. Nah, jadi semuanya bisa terbayar kompensasi tadi, tidak bisa sujud lagi, tidak bisa ruku lagi dengan khusyuk yang maksimal. Jadi jaga benar sholat, kekhusyuan sholat supaya betul-betul kita dapat kompensasi dari khusyuknya sholat itu. Ya, kurang lebih begitu. Aduh. Ada yang lain? Begini yang mau tanya. Ustadz, ya. Kalau yang sujud lama gitu ya, kan sekitar 50 ayat. Ya. Itu kita bacanya apa ya Ustadz? Ya menarik sekali. Jadi semua bacaan sholat itu sunnah kecuali satu, yakni Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Yang wajib cuma Al-Fatihah. Bacaan lain itu sunnah. Sunnah itu memberikan peluang kepada kita untuk bisa membaca apapun juga. Cuma ada syaratnya. Syaratnya adalah kalau bacaan itu bukan berasal dari Al-Quran atau dari hadis-hadis sahih yang diajarkan Nabi SAW, maka tidak boleh dilafazkan. Umpama ibu mau curhat sama Allah, ya Allah, misalkan gitu ya. Saya merasa bersalah, berdosa, ya Allah, bla bla bla, pakai bahasa Indonesia, boleh nggak? Boleh, tapi tidak boleh dilafazkan. Dalam hati aja ibu ngobrol sama Allah, ngadu, curhat, silahkan. Nah, pakai bahasa Aceh boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ngerti ya. Pakai bahasa Sunda boleh nggak? Saya orang Sunda pakai bahasa Sunda? Boleh. Saya orang Jawa pakai bahasa Jawa? Boleh. Nah, kalau bacaan itu diambil dari Al-Quran atau dari hadis-hadis sahih yang diajarkan Nabi SAW, boleh dilafazkan. Contoh, ibu baca doa Nabi Yunus misalkan. Surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya Allah. Diulang-ulang, diresapi, boleh. Ibu baca doa Nabi Adam, surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh. Nah, jadi baca doa-doa yang diajarkan di Quran itu boleh. Ya, boleh dilafazkan maksud saya ya. Boleh dilafazkan. Jadi kita bisa sujud yang lebih lama. Ya, kurang lebih begitu. Ada lagi yang lain? Kalau yang di surat Muzammil itu diturunkan perkataan berat itu termasuk apa? Qaulan sakila. Ya, qaulan sakila itu ini pembahasan yang tidak mudah itu qaulan sakila itu, tapi maksudnya bukan perkataan yang diucapkan saja ya. Nanti ada makna yang sangat dalam itu qaulan sakila itu. Saya tunjukin aja, tapi nggak mungkin kita bahas dalam waktu yang singkat ya. Saya tunjukin aja.
Mana dia? Taufik. Oh ini kaulan sakila ya, kaulan. Jadi kaulan itu termasuk di dalamnya kaulan sakila itu memang memiliki pembahasan yang sangat khusus, yang sangat spesifik, ibu-ibu ya. Jadi saya nggak bisa membahasnya dengan mudah. Itu di sini ada nggak ya? Ada total 8 kaulan di dalam Al-Quran dan semuanya memiliki makna yang berbeda-beda. Ya. Jadi nggak bisa dibahas secara itu maksudnya. Termasuklah kaulan sakila, itu ya, surat Al-Muzammil ayat kelima. Nah, apa itu kaulan sakila? Secara sederhana dia adalah kemampuan untuk mengeluarkan kata-kata yang berbobot. Jadi bukan kata-kata yang kita ucapkan saat itu, tapi kebiasaan sholat malam akan membuat kita punya kemampuan mengeluarkan kata-kata yang berbobot. Itu sakila, kaulan sakila. Inna sadulki alaika kaulan sakila. Inna nasyi'atal lailihi asyaddu wa aqwamu qila. Kalimat Allah. Kami dalam sholat malam itu ingin memberikan kamu kaulan sakila. Inna sadulki alaika kaulan sakila. Ya. Tapi ada bahasan tersendiri yang sangat banyak. Oke. Ada lagi? Berarti ini Allah membimbing hati kita ya Ustaz ya? Iya, membimbing hati kita, membimbing kata-kata kita, Bu. Kadang-kadang kata-kata itu suka keluar tanpa kita saring gitu, tanpa kita jaga, keluar dia. Salah ngomongnya. Akhirnya melukai hati orang, melukai apa? Itu tuh kata-kata tuh sulit dijaga. Apalagi kalau lagi emosi bla bla bla. Nah, ada orang-orang yang omongannya tuh berkualitas. Bahkan sampai menusuk ke hati orang gitu. Sebetulnya kata-kata yang dia keluarkan mungkin sama dengan orang lain waktu diucapkan oleh orang lain. Tapi bobotnya beda. Nah, bobot beda itu dari sholat malam. Kalau termasuk nggak Ustaz apa yang kita minta dijabah itu termasuk itu nggak sih? Oh bukan. Enggak ya? Bukan itu. Kaulan sakila adalah kemampuan kita untuk mengeluarkan kata-kata yang berbobot. Ustaz sampai 10:30 ya? Iya. Ada lagi? Satu lagi Sudah terakhir ya? mungkin? Oh, iya. Oh iya. Satu pertanyaan ada yang mau nanya? Oh iya silakan Bu. Estafet aja mic-nya biar yang lain dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau bertanya gini, Ustaz. Kan kita dianjurkan juga membaca surat-surat menjelang tidur. Salah satunya Al-Muluk katanya gitu ya, Ustaz. Iya. Alhamdulillah saya udah mulai mengerjakannya lah ya. Tapi yang herannya saya kalau baca surat Muluk, terus saya ada waktu saya baca Yasin, terus saya tidurnya mules terus sampai azan itu. Nah itu bagaimana Ustaz? Padahal saya udah niat, aduh saya mau tahajud nih malam, ya Allah bangunkan aku gitu gitu. Terus kata suami saya, ya udah kamu jangan baca Al-Mulk aja dulu gitu. Nah itu gimana tuh? Emang ada ininya atau bagaimana tuh? Iya. Iya sebenarnya memang kalau kita lebih rileks itu kita bakal tidur lebih berkualitas pules gitu ya. Sebenarnya sih ibu melakukan aja dulu, nggak apa-apa, nikmati dulu aja. Nanti lama-lama akan muncul sendiri itu. Jadi maksud saya gini, kalau kita sudah terbiasa nanti pasti secapek apapun pasti bangun di waktu itu gitu ya, di waktu itu. Tapi dibiasain aja dulu. Jadi nggak ada, jangan baca suratnya yang dihilangin, jangan. nanti tidurnya nggak berkualitas. Bablas, iya.
Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, saya pikir biar aja ibu nikmati dulu, nanti setelah itu insya Allah lama-lama bertahap sudah jadi terbiasa lagi. Jadi yang kita butuh itu tidur yang berkualitas walaupun sedikit gitu. Ya, tidurnya benar-benar deep sleep ya, sedikit nggak banyak, terus kita bangunnya seger. Yang bahaya tuh kalau tidurnya lama, bangun-bangun capek, lah itu bahaya tuh. Bangun tidur capek itu bahaya loh, itu namanya sleep deprivation Bu. Nah, tapi ibu sudah bagus, bisa deep sleep gitu ya. Jadi biarin aja dulu, tapi lama-lama ibu terus berusaha untuk bisa bangun. Mungkin gini, ibu bisa tambah wakernya, bisa tambah juga capein diri di waktu siang gitu. Jadi jalan yang banyak gitu di waktu sebelum jam 12 gitu, dan kena sinar matahari gitu, supaya begitu tidurnya tuh deep sleep sehingga ibu cukup dan bangun nanti di malam gitu jam 3 umpamanya 1 jam. Ya nyicil dulu lah, mungkin setengah jam sebelum subuh, nanti 1 jam sebelum subuh, nanti tambah lagi gitu kira-kira. Kurang lebih begitu Bu ya. Bisa. Oke, cukup? Ada pertanyaan lagi? Sudah Ustadz. Baik. Ya, barakallah ibu-ibu, berkah mudah-mudahan apa yang kita bahas, poin intinya adalah Allah itu sayang banget sama kita. Jadi perintah-perintah Allah itu kita lakukan bukan cuma dengan ketaatan tapi juga dengan cinta. Ya, karena semua itu buat kita loh. Semua itu adalah untuk kepentingan kita. Allah sih sebenarnya nggak ngaruh gitu ya, kalau kita jahat semua di muka bumi ini juga Allah nggak ngaruh kan. Tapi itu buat kita. Ya, jadi banyak hal yang belum kita buka, yang belum kita ungkap, tapi semua itu memang untuk kepentingan kita. Termasuklah sholat tahajud yang pagi hari ini kita diskusikan. Mudah-mudahan jadi lazim, kita jadikan kebiasaan, kita jadikan satu kenikmatan, ya, merasakan sholat tahajud itu sebagai satu hadiah besar atau grand prize dari Allah buat kita. Demikian kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.